Sesaat lagi, PPKM FPL Show dipandu oleh Papi Yoga, Papi Egi, Papi Joni. Halo om-om semua, papi-papi di rumah, balik lagi sama gue, Papi Yoga. Di sini juga ada Papi Joni dan Papi Egi. Di mana lagi? Kalau bukan di acara kita PPKM FPL, papi-papi kuy main FPL. Oke, thank you banget by the way buat semua papi-papi udah nonton kita semua kemarin di episode pertama. Kali ini kita nih lagi tengah-tengah week nih ya, lagi international break. Kita mau bring up sesuatu yang agak beda nih gitu. Kalau biasanya kita bawa mengenai tim-tim kita nih kira-kira kemarin review gimana, kemudian kita mau pikirin tim kita berikutnya mau gimana. Hari ini nih balik lagi ya, kayaknya dari kemarin ada berita yang grace banget. Apalagi kalau bukan CR7. Nah, gue pengen nanya nih sama Papi Egi sama Papi Joni juga ya. Hari ini kita mau bahas banyak mengenai CR7. Impact-nya ke FPL gimana. Tadi juga kayaknya kita semua udah dapat berita ya kalau dia harganya tuh 12,5 nih. Nah, gue pengen nanya dulu deh. Mungkin sama Papi Egi deh. Menurut lo Papi Egi harga 12,5 bagus nggak deh? Mahalan apa enggak deh? Bisa ditawar nggak tuh 12,5? Kurang lagi bisa nggak, Pak? Pikiran pasar. Oke lah ya, 12,5 sih menurut gue. Oke ya. Ya, oke lah. Oke. Itu harga termahal tuh. Om Joni gimana nih Om Joni? Menurut Om Joni Iya, masuk nggak nih harga segini nih? mahal sih. Sama kayak salah. Dan kita kembaliin orang yang umurnya berapa sekarang deh? 36, 37 gitu ya? 36 cuy. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Heeh. Toku banget sih, 36. Udah toku ya. Tapi Iya. pasti peminatnya akan langsung banyak sih. Walaupun harganya mahal ya. Gue barusan cek ya by the way ya. Dia baru juga dilepas ke pasaran FPL tuh baru mungkin 2 jam yang lalu kali ya. Tapi sekarang udah pemiliknya udah hampir 4%. Wow. Cepet banget geraknya. Terus Bruno transfer out udah lebih dari ratusan ribu gitu. Gila ya. Kebaca nggak sih orang-orang movementnya kayak gimana gitu. Nah, jadi hari ini gue juga pengen bahas soal itu. Mungkin nanti juga kita masuk ke segmen berikutnya juga beberapa hal mengenai apa namanya review kita gitu ya dari game week kemarin. Jadi mungkin kita langsung masuk aja deh ke apa namanya si topik paling gres nih, Cristiano Ronaldo. Gitu. Apalagi di sini Papi Egi sama Papi John ini benar-benar dua-duanya fans MU dari nggak tahu deh umurnya kan udah ketahuan ya udah 40-an gitu. Jadi kayaknya fansnya cukup lama nih, cukup lama nih. Gue pengen nanya deh, mungkin kalian ada pikiran buat masukin Cristiano nggak? Pasti. Pasti. Langsung aja. Nih, game week 4 nih, langsung. Nggak, kalau gue nggak. Oh, lu nggak? Oke, lucu. Nggak, menarik gue nih. nggak. Kenapa nih Om Joni? Kenapa tunggu dulu nih? Harganya mahal, men. Dan biasanya kan kalau lu mau swap pemain kan lu swap dengan yang harganya juga mahal juga gitu ya. Nah, kebetulan kalau di tim gue yang mahal itu di midfield. Jadi gue nggak mungkin masukin CR7 hanya dalam satu transfer gitu ya. Tabungan gue nggak sebanyak itu kan. Kecuali tabungan gue masih ada 1 million pound gitu ya. Fine lah. Nah, cuman gue cuma ada sekarang 0,4 kalau nggak salah. Jadi gue nggak mungkin ngelakuin ini tanpa minus. Nah, ini kan prinsip main lagi nih kalau kita. Nah, kalau gue prinsip mainnya. Oh, lu nggak demen minus ya? Iya. Hati-hati dulu gitu kan. Memang naturally alasan tadi lu bilang gitu lah, kenapa Bruno banyak banget keluar, orang sesimpel untuk nyari sekarang yang harganya mahal tapi lagi nggak perform di 2 game week terakhir, siapa ya Bruno gitu kan. Orang nggak mungkin buang salah kalau misalnya punya salah sama Bruno gitu. Buang Bruno tapi masukin Ronaldo yang sebagai forward, jadi kan harus ada minus. Nah, ini impact-nya juga banyak nih, ada orang-orang juga pakai wildcard kayak lu nih ya pakai wildcard kan. Gue sebenarnya seriously thinking about it, tapi sampai sekarang belum gue lakuin. Oh, belum. Gue pikir lu udah pencet, men. Tombol. Belum. Gue masih agak bingung nih, soalnya wildcard itu. Gue jujur ya, kalau gue pribadi, gue kepikiran di game week 7 sih. Wow. Kenapa tuh, Gak? Soalnya game week 7 itu banyak fixture swing. Gue udah liatin nih, udah menerawang nih. Gue gak kalah sama Papi Egi nih. Menerawangin nih. Game week 7 tuh fixture-nya banyak yang swing.
Chelsea yang tadi lagi tough banget, mendadak bagus banget. Jadi gue kemungkinan mau coba pakai si wildcard di game 7 sih, gitu. Ya. Mungkin gue balik lagi tadi, kenapa gue belum masukin juga ya. Jadi satu, CR7-nya belum main sama sekali. Kita nggak tahu impact-nya apa, gitu ya. Kedua, tadi itu gue nggak mau rebanin -4, apalagi kalau lawan MU berikutnya Newcastle, gitu ya. Nah, kalau misalnya lawan berikutnya susah, mungkin gue take the chance deh, gitu ya. Tapi karena masih lawan Newcastle, dan Bruno juga pasti masih main, gitu kan ya. Dan nunggu sampai MU dapat penalti, itu siapa yang ngambil penalti. Kalau yang ngambil penalti masih Bruno juga, nggak ada alasan dong. Kita jual cepet-cepet, ya kan? Kayaknya pas lagi ngambil penalti, kayak sweet Portugal, cuy. Sweet-sweetan ya, Portugal siapa nih mau ngambil penalti. Kalau Portugal gimana? Sweet Portugal tuh kayak gimana sih? Jadi, ini topik yang bagus banget nih. Karena kayaknya udah pasti nggak sih kalau Ronaldo masuk, Bruno udah nggak jadi Fernandes lagi gitu. Udah nggak ngambil penalti, nggak ngambil free kick. Bisa jadi, men. Tapi kalau lo lihat ya, gue terakhir baca tuh ada satu artikel gitu ya. Jadi dari keseluruhan penalty taker lah ya di IPL gitu, yang conversion rate-nya paling tinggi itu sebenarnya Bruno. Dua tuh kalau nggak salah Harry Kane kalah, Harry Kane. Harry Kane nggak masuk tuh ke situ tuh. Gue nggak ngerti deh. Nih kayaknya bukan fans, ini fans Arsenal yang bikin nih kayaknya. Soalnya Pak, Harry Kane jarang jatuh sih Pak. Ya, gede banget ya Harry Kane sih. Ya. Bisa juga dijatuhin, Jir. Iya, tapi Harry Kane jarang main nih, jarang miss ya. Jarang miss loh. Ada missnya dia, miss gak latihan atau tuh kagak latihan dia. Udah nggak usah ngambek. Udah continue bro. Oh iya. Udah stay dia. Udah main lagi ya dia. Udah confirm dia. Udah insaf. Iya. Insaf. Banyak deh missnya, udah di miss call sama Nuno Espirito Santo kagak diangkat-angkat. Angkat ya. Latihan deh. Iya. Bener juga sih lo. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin... Gue nunggu dulu lah. Karena belum tahu, belum ada kejelasannya gitu kan. Baca. Oke. Nah, sekarang gue nanya sama Om Egi deh, Om Papi Egi ya. Kalau tadi kan misal nih, Papi Joni bilang dia mau nunggu dulu gitu. Misal, gue nggak tahu deh. Semoga jawaban lu jangan sama ya. Lu jangan ikutin Papi Joni deh. Gue pengen jawaban lu agak kreatif dikit gitu. Dimana, lu mau masukin deh. Lu masukin minggu ini gitu. Kira-kira siapa pemain premium player yang lain yang bakal lu buang? Aduh, jujur ya, gue sebenarnya agak kecewa sama Bruno sih sebenarnya karena capek cuy, gue udah dua udah gue yakin banget sama Bruno, taunya dia blank cuy, jadi kayaknya mungkin ya Bruno sih minimal gue take out dulu sih so far ya, karena gue ngeliat kayaknya CR7 kayaknya mungkin impact-nya bakal impactful sih buat si Bruno karena set piece takers nih yang jadi poin utamanya ya, karena pasti penalti juga pasti akan tuh yang tadi gue bilang ya, sweet Portugal tuh berdua ya, sama free kick takers juga gitu ya. Nah, menurut gue itu akan jadi memecah perdebatan antara siapa nih Bruno atau Ronaldo yang bakal ngambil set piece takers, which itu adalah poin yang paling sering diambil sama Bruno. Nah, satu lagi menurut gue rasa sebenarnya role-nya Bruno kemarin kayak udah mulai latihan sih, dia kayaknya jadi sering banget jadi false nine kalau gue perhatiin ya. Jadi kayaknya mungkin dia juga udah latihan tuh, jadi misalnya kayak dia udah nggak jadi set piece takers lagi, paling nggak dia bisa ngambil peluang untuk bola-bola yang bisa nggak harus dari set piece ya. Jadi, ngomongin false nine ya, kayaknya ada yang menarik lagi, satu pemain lagi di MU tuh Greenwood menurut gue. Walaupun gue bukan fans MU nih, tapi gue dari game week 1 gue punya Greenwood dan lumayan kasih gue poin lah, not bad lah gitu. Walaupun gara-gara gue punya Greenwood, gue jadi nggak punya Ben Rama ya, yang sialan juga tuh, bagus banget poinnya. Nah, gue pengen nanya sih, kalau menurut kalian nih, papi-papi kan fans MU semua nih berdua nih. Kira-kira Ronaldo masuk, yang tadinya Greenwood tuh yang gue tahu sekarang lagi main di depan ya. Dia main jadi striker nih buat MU nih sekarang gitu. Cavani cadangan. Kalau Ronaldo masuk, feeling gue nih dia bakal main jadi striker. Iya. Gue takutnya dia mundur nih jadi ke antara wing kanan atau wing kiri. Rashford kan masih cedera, jadi kayak dia masih aman lah ya. Tapi menurut kalian, goal scoring threat-nya masih sebagus itu nggak? Apa bakal kurang nih? Siapa nih? Tunggu men kalau gue nunggu mulu. Tunggu ya. Ya sekarang gampangnya gini kan, pikiran gue lah ya, pikiran simpelnya.
Dan James baru dijual nih ke Leeds, ya kan? Berarti kan Benar. depannya berkurang lagi. Sekarang pilihannya siapa berarti di front three gitu kan? Kalau ada Ronaldo, Sancho, ya kan? Sancho, Ah, Ronaldo, sama dan Lord itu Lingard tuh, jangan Martial. lupa Pogba Lord bisa Lingard. main di kiri kan, Pogba. Lord Lingard, jangan lupa Lord Lingard. Nah, Oh iya, Lord ada Lingard. Lord Lingard juga, Iya ya lo kan? dilupain Lingardinho masa lupain. Iya. Lupa gue main kalau Lingard. Jadi form lagi bagus, picture masih bagus gitu ya buat Greenwood ya. Kalau gue pengen tahu dulu sih impact-nya gimana gitu ya. Dan nah, honestly kalau lu lihat MU sekarang gitu ya, selain Ronaldo gitu ya, atau Cavani lah ya, gue juga harus nunggu tuh Cavani kapan mulai main lagi. Tapi siapa sih yang oportunis gitu? Atau masuk-masuk dikit main tembak aja dari jarak mana nih. Sekarang kan Greenwood. Seperti itu. Jadi gue lihat dulu lah impact-nya kemana sebelum gue geser. Kayak lagi masih Newcastle berikutnya. Jadi tunggu dulu lah. Newcastle nih bagus ya fixtures-nya ya. Oke. Mungkin pertanyaan gue terakhir nih mengenai topik Ronaldo ya. Gue pengen tahu dari kalian berdua ada yang kepikiran nggak buat wildcard? Selain gue nih, gue sempat kepimpiin sih kemarin. Tapi last minute kayak gue ubah, gue nggak, ntar dulu deh. Kalau ada yang kepikiran nggak wildcard? Terus kalau kepikiran wildcard, kira-kira siapa pemain must have-nya nih sekarang? Kalau dari gue sih sebenarnya wildcard, gue nggak mau buru-buru sih, karena gue takutnya nih ya, ke depan tuh pasti takutnya ada COVID, misalnya third wave gitu ya, di Europe misalnya ya, gitu ya. Itu pasti kan akan impacting dari seluruh jadwal dari schedule dari dari EPL sendiri. Which menurut gue masih akan anticipate itu. Dan tapi memang gue dengar-dengar juga katanya international break ini juga kayaknya bakal impacting ke quarantine system ya. Jadi betul. Jadi mungkin gue masih wait and see sih sebenarnya akan gue pakai apa enggak. Kalau enggak other choices sih gue bisa pakai free hit dulu sih. Gue nggak tahu sih antara dua itu sih sebenarnya. So far sih. Oke. Tapi yoga. Ya kemarin gue baca artikel ya si quarantine di international break ini tuh terutama bakal affect pemain-pemain yang main di South America ya. Jadi lumayan tuh kayaknya bisa sampai 10 hari kalau nggak salah mereka harus karantina. Jadi kemungkinan hampir bisa missing 3 sampai 4 games kalau nggak salah. Lumayan banget. Agree sih. Ada beberapa yang missing kan nih kalau nggak salah Buendia juga katanya bakal missing tuh karena dia pasti cabut gitu kan. Iya. Tapi mudah-mudahan Harry Kane nggak missing lagi. Kenapa? Mudah-mudahan Harry Kane nggak missing lagi tapi. Wah jangan dong bro, jangan. Kalau Kane kan di Europe aja dia aman deh. Kalau dari gue di Spurs tuh Sanchez, siapa? Si Romero tuh baru dibeli udah kagak bisa main lagi kan. Dengar-dengar tuh dressing roomnya Spurs tuh rada tegang tuh. Kalau Harry Kane hilang dikit tuh pada khawatir sih takutnya dia kayak bakal mau cabut lagi tuh kayaknya. Takut cabut deh. Jangan gitulah. Sensi ya. Oke. Iya. Sensi. Oke, gue mau nanya nih topik berikutnya juga yang lagi menurut gue cukup interesting ya. Kalau kita ngelihat ownership pemain-pemain City di FPL itu selalu agak tricky. Kenapa? Karena ya kita tahu lah Pep Guardiola demen banget buat rotation kan, buat rotasi. Tapi ada satu pemain yang dari kemarin cukup konsisten jadi starting 11 di game week 3, walaupun game week 1, game week 2 dia poinnya nggak gede-gede amat. Game week 3 tiba-tiba 18 poin tuh kemarin. Terus gue pengen nonton match of the day itu kemarin ya. Itu dibahas kalau dia tuh jadi sekarang jadi false nine-nya City. Kan City nggak punya striker nih. Dan lucunya Gabriel Jesus satu-satunya striker City malah ditaruh di kiri kan sama Pep. Senang banget taruh kiri sama dia. Nah, Ferran Torres nih yang tadinya main di kanan jadi false nine sekarang. Menurut kalian nih, gue pengen tahu, mungkin Papi Johnny dulu. Mas buy nggak nih Ferran Torres nih game week 4? Game week 4 bakal ketemu sama Leicester yang ya secara defense juga bagus-bagus amat ya. Sebenarnya kalau bagi gue sendiri kalau ngeliatin City itu adalah masalahnya bakal main apa enggaknya aja sih. Daripada kalau misalnya fixture-nya kayak apa gitu ya. Jadi dibilang must have buat gue enggak ya, tapi pasti akan jadi pilihan banyak orang buat downgrade Bruno. Iya, karena murah juga bos, cuma 7,1 loh. Upgrade striker kan, ya upgrade buat jadi dapat Ronaldo. Jadi gue assume pasti akan cukup populer gitu ya. Interestingly memang gue lebih tertarik sama Gabriel Jesus sih sebenarnya. Kalau dibilang di watchlist ya.
gitu. Kenapa nih bos? Mainnya bagus kan gitu, dan pasti ada kontribusinya aja. Nah menariknya kan dia striker nih, tapi sekarang mainnya lebih banyak ke kanan, Ferran Torres malah di tengah gitu. Tapi kalau lo lihat selalu interchangeable nih antara dua orang ini gitu ya. Jadi gue kepikiran sih buat naruh Torres sama Gabriel Jesus, tapi mungkin nggak segera itu gue Game untuk begini ya. masukin ini. Tapi it's a good candidate sih kalau menurut gue ya, kalau Ferran Torres ya dengan harga segitu. Hanya masalahnya nail on aja apa enggak nih. Kalau dulu kan kita ngeliatnya kalau yang buat City Attack gitu kan, yang nail on kan Gundogan. Zimbabwe kan. Iya. Sekarang lu lihat aja orang-orang beli Mahrez udah 2 kali jadi cadangan. Sterling Tapi dia jadi mahal-mahal. cadangan, golin mulu loh bos. Begitu masuk. Iya itu dia makanya. Masuk bentar atau ada assist, atau ada gol gitu. Cuman ya kalau bisa ngomongin City, gue lebih prefer yang memang konsisten main sih gitu. Nah itu yang gue belum yakin banget sama Ferran. Oke. Kalau Om Egi gimana nih? Senyum-senyum aja loh. gue sih punya pengalaman yang nggak enak sih previous seasonnya sama City, kadang-kadang waktu itu gue pernah sih gila banget, gue sampai -8 ya gue pakai, bahkan -12 tuh ya, gue pakai opportunity itu untuk masukin pemain City ya, kayak gue masukin Sterling, gue masukin Gundogan, or gue biasanya masukin Mahrez tuh. Tapi taunya gue demi pemain City tuh gue taunya ujung-ujung nggak main gitu ya, tiba-tiba mainin yang kayak yang lain gitu. Bisa gue masukin Sterling, tiba-tiba dia maininnya si siapa namanya, bisa jadi si Ferran Torres atau bisa jadi si Mahrez gitu ya. Jadinya kayak aduh nggak deh gitu ya, karena gue melihat sekarang ya kayaknya mungkin Manchester City sama Chelsea itu kayaknya lagi bakal melakukan rotasi pemain yang menurut gue akan heavy sih. Jadi mungkin gue akan coba menghindari itu, tapi mungkin gue juga akan melihat key players yang mungkin Pep Guardiola sering mainin ya, kayak misalnya kayak Gundogan tuh pasti sering main. Nanti nunggu KDB kan pasti sering main juga. Nah, di belakang pun juga sering banget rotasi tuh. Tiba-tiba Laporte main, terus tiba-tiba kalau Diaz pasti starter sih. Tiba-tiba Cuma Ruben Dias yang starter. Tiba-tiba Nathan Ake main gitu ya. Tiba-tiba ada John Stones itu menurut gue yang lagi bagus-bagusnya dicadangin mulu. Jadi nggak ketebak sih menurut gue. Kalau City benar. minimal sih gue masih wait and see sih untuk pemain City ya. Masih gue harus lihat pattern dulu di Pep sih. So far gitu sih Pak. Oke. Berarti konklusinya masih jaga ini dulu ya, resiko dulu ya. Masih jaga lilin Pak. Oke. Satu lagi kalau ngomongin striker juga yang nggak kalah abis-abisnya tuh ya. Ada 2 orang sih sebenarnya dari game week 1 sampai game week 3 golin mulu. Yang pertama Antonio udah pasti gitu ya. Gue kesel banget kemarin di game week 3 tuh gue kaptenin Son karena gue pikir Antonio kayaknya nggak bakal golin baik-baik amat lah. Katanya dia gol 1 assist kan. Jadi poinnya lebih bagus lagi di Son gitu. Sialan kan. Terus sama satu lagi DCL nih. Dominic Calvert-Lewin nih. Gue pengen nanya dong ke kalian berdua. Kalau Antonio nih kayaknya must keep apa enggak? Sama DCL beli apa jangan? Gimana? Kalau gue ngeliatnya gini ya, pas kita podcast pertama tuh kan gue udah bilang gue ngincer DCL kan. Dan memang akhirnya gue transferin ya. Sempat deg-degan juga tuh kan pas game week-nya, game day-nya pas game day-nya tau-tau statusnya jadi kuning gitu kan, wah celaka lagi, baru transfer tau-tau statusnya kuning gitu kan. Tapi syukurnya ternyata malah golin ya kan, walaupun penalti. Nah tapi alasannya rebutan dulu sama Richarlison tuh dia. Iya, sweet ini, sweet Portugal lagi tuh ya. Udah nyerah tuh kayaknya Richarlison tuh. Tapi katanya gini, kalau sampai di satu pertandingan dapat 2 penalti keduanya katanya Richarlison. Iya, gue juga dengar kemarin gitu. Iya, jadi gue masuk DCL memang karena fixture juga sih ya. Jadi berikutnya 3 yang berikutnya tuh ketemu Burnley, Villa, sama Norwich gitu ya. Jadi dibilang Masef ya kalau ya uang yang pas gitu ya, gue sih ngincer pasti akan ngincer DCL dan kemungkinan Bamford ya. Kalau Antonio gue masih belum pas. Iya kan? Bamford lagi turun loh harganya loh. 7,9. Iya. Turun guys. Masih turun ya, masih lebih murah dikit gitu kan. Beli naik sebelum naik. ketemu Liverpool. Jadi gue nunggu dulu lah. Game week 5 deh. Ketemu Liverpool soalnya kan. Kita belum tahu lah. Kalau Antonio gue masih akan keep. Schedule-nya juga masih fixture, masih bagus lumayan. Ya? Kalau form jangan ditanya lah ya gitu.
sekarang kalau lu ngeliatin ICT index-nya di Premier League aja nomor 1 dia gitu kan. Semua jadi keep it gitu kan. Nanti begitu formnya nurun atau apa baru kita cari alternatifnya lagi pada saat itu sih. Jadi gue belum ada rencana buat ngelepasin. Tapi kalau lu mau ngambil Antonio sekarang, nah gue bertanya-tanya nih, is it worth it gitu ya, dengan harga yang udah naik. Udah mahal ya. Udah mahal gitu kan. Nah, jangan-jangan udah terlalu telat nih kalau mau masuk ngomongin West Ham nih, gue ada 2 pemain lagi yang jujur on my watch list. Sorry, ada 1 pemain on my watch list, yaitu adalah Pablo Fornals. Menurut gue menarik tuh Pablo Fornals. Dia dari kemarin ada poinnya terus. Nah, gue pengen nanya sama Om Egi deh. Menurut lo, Gi, kira-kira Ben Rahma nih bakal stop hauling, mendingan tuker sama Fornals yang lebih murah gitu kan, cuma 6 perak. Apa keep Ben Rahma aja nih? Kalau gue sih, gue takutnya jinx sih ya. Tiba-tiba gue Ben Rahma, gue transfer out, terus tiba-tiba dia haul sih. Jadi gue kayak kadang-kadang masih mikir, keep dulu aja deh gitu. Gue takutnya tiba-tiba tuh haul sih. Ini main aman semua ya? Iya gak sih? Maksud gue, lu kejadian gak sih kayak pemain-pemain yang tiba-tiba lu transfer out gara-gara lu feeling lo dan melihat statistik wise gitu kayak kurang oke atau gimana gitu ya. And then lu transfer out, tiba-tiba haul. Iya, tiba-tiba haul gitu kayak. Enggak sih, gue keep dulu sih. Gue I still Oke. Pokoknya gitu. Lo udah ini ya, udah nggak berani minus 12 lagi ya? Iya, enggak lah. Cuy, tahun lalu kan lo minus 8, minus 12. Soalnya tahun lalu nggak ada duitnya, Pak. Tahun ini ada duitnya, Pak. Itu oh gitu, jadi takut ya? Aneh-aneh. Aduh. Oke, terakhir nih gue pengen bahas kalau ngomongin striker lagi ya. Ada 1 striker yang dari kemarin cukup bagus gitu ya poinnya. Gue juga punya sebenarnya, Danny Ings. Tapi ngelihat fixtures-nya gue jadi akhirnya nih, jujur aja gue mau bocoran dikit. Gara-gara Ronaldo masuk, gue udah tuker Ings sama Ronaldo. Tuker Fernandes sama Papi Torres lagi. Ferran Torres. Jadi udah masuk tim gue. Kan lo ngelakuin juga kan tuh tuker Fernandes. Udah masuk tim gue nih. Itu berdua tuh. Gitu. Nah, gue mau nanya nih. Kalau menurut kalian nih, Pak Papi, Danny Ings jual sekarang nggak nih gitu? Keep dulu. Gue kepikiran kalau memang ada transfer yang gue ngelakuin adalah buat nge-switch Ings ya. Karena kalau dari starting 11 yang jadwalnya paling jelek tuh secara fixture di tim gue adalah Danny Ings. Cuman gue belum mikir kalau gue masukin Sheila Bamford gitu ya. Tapi Bamford ketemu Liverpool lagi. Buat gue mikir 2 kali. Mau masukin Ronaldo yang kayak tadi. Pertama kali kita bilang nggak mungkin kalau nggak pakai minus ya kan. Which is gue bakal nunggu dulu gitu. Danny Ings dulu pas di Southampton itu malah ngegolin mulu men lawan klub. Iya benar. Yeah? Bener. Ini sekarang timnya beda nih, bukan Southampton lagi gitu kan. Tapi iya, Aston Villa. Udah nggak gitu. ada Jack Grealish lagi. Nah kalau gue nunggu 1 minggu ya dengan keep Danny Ings, gue masih mungkin buat minggu depan provided Ronaldo bagus dan Bruno bau lagi. Untuk gue nggak kena minus nih gitu ya, nge-switch Danny Ings ke Ronaldo dan korbanin di Bruno lah, Ferran Torres gitu ya. Masuk, harganya masih masuk. Jadi gue belum mutusin, mungkin gue akan mutusin, tapi itu juga ntar close di game week aja lah, minggu depan lah, kan kita lagi break nih. Ya kan? Oke. By the way, Om Egi, kayak minum-minum kopi tuh. Iya men, dari tadi lo? Gila, gue jujur udah lumayan ngantuk nih. Lu minum kopi lagi, enak banget. Nah, ini nih guys, ini obat melek gue nih, jam segini. Ini namanya biji kopi nih. Ini temen gue nitip ini nih. Biji. Gila, kita episode 2 udah ada yang endorse cuy. Gila, lu macam influencer bro. Bukan kopi-kopi gelas lagi cuy. Tuh, ini namanya biji kopi guys. Tuh, I-nya tuh ada 1, 2. Kayak orang ngantri. Double I ya. Orang ngantri ya, I-nya. Nah, ini banyak banget guys. Makanya lo bisa cek di Gojek sama Grab. Ini rasanya enak banget, smooth dan creamy banget, dan lo yang kalau lo takut banget sama asam lambung lo naik gitu ya. Nah, itu gue banget tuh. Yoi, karena ini pakai susunya A2 cuy, gue nggak tahu A2, gue taunya 4. Itu apa sih susu A2 apa? Gue nggak tahu A2 apa cuy, gue taunya 4 sama 3. Susu AA, lain susu teteh gini kan? Jangan susu teteh cuy, gede soalnya. Susu AA ya, aduh. Ini enak banget, geng. Pokoknya nanti gue bagi deh, gue punya 2 liter nih, sama 2 galon di rumah. Kalau gue bagi-bagi ya. Yes, bagi-bagi dong men. Mantap. Kirimin ya. Minum ya. Oke. Kayak orang nanti gitu. Oke.
kita quick aja kali ya hari ini ya. Mungkin sebelum kita udahan nih, sebenarnya Papi Egy nih ada sesuatu apa ya, giveaway nih. Wah, Papi Egy nih bener-bener di antara kita bertiga kayak pelan-pelan mau swipe up nih. Bentar lagi mau swipe up Instagramnya nih. Mau jadi influencer. Satu dia udah dapet endorse. Papi Egy nih bener-bener udah kayak Santa deh. Christmas belum dateng ya kan? Iya. Yoi, Papi, jangan lupa ya, mungkin gue ingetin lagi sekali lagi, Instagram kita apa namanya? PPKM? FPL. FPL. Di bawah sini, ntar gue kasih lagi. Nanti dikasih nih di bawah sini nih. Gue kasih apa sih? PPKM FPL, di follow. Oke deh, kalau gitu, terakhir mungkin kira-kira dari Papi Joni sama Papi Egy, ada apa ya, ada kesan-pesan nggak? Kesan-pesan. Ada tips and tricks nggak nih buat international break? Kira-kira kalau kita main international break, kalau main FPL kan tadi kan dibilang, wah jangan cepet-cepet dulu deh, jangan buru-buru deh gitu. Yeah. Jadi tips and tricksnya nih sebelum kita masuk ke GW4 apa nih? Silakan lo di-share coba. Papi Joni dulu deh. Om John. Kalau nggak punya wildcard, sabar aja dulu ya. Ntar ada yang sabar dulu ya. Ada yang kepilih, yang ini kan. Jadi sebenarnya yang paling susah adalah untuk nggak berbuat apa-apa gitu ya. Nah, gue lebih bercaranya udah nggak usah ngapa-ngapain dulu lah. Iya. Tunggu aja. Jangan gitu. FOMO ya. Iya, kalau mau naik harga juga mau apa gitu. Bruno juga kalau turun harga kan, karena kan ya poin 1 ya, tuh. gitu. Ya kan naiknya turun juga masih kejauhan tuh buat di bawah 12,0 kan. Ya, lu telat nih ngomong gini, gue udah keburu transfer, bro. Kan kalau lu takutnya Ronaldo yang naik harga kan? Iya. Mendingan kita ini Om ya, naik Tesla tuh kayak tetangga ya. Punya Tesla tuh, kita naikin aja Tesla nih. Gila, ada Elon Musk di sini cuy, asli. Iya bener. Ya. Merah jadi putih ngomongin lagi tetangga lo, nggak boleh bro. Kan kita tetangga guys. Oke, Papi Egy gimana nih? Ada tips and tricks nih menghadapi international break nih? Kalau dari gue sih tetap sih wait and see, karena kan international break tuh something akan happening sih ya, kita akan takut injury gitu ya. Injury, ada yang quarantine, terus ada yang mungkin tiba-tiba dibayar buyback clause-nya atau gimana, atau mungkin Harry Kane pengen tiba-tiba ke City lagi. Ya lo Harry Kane mulu anjir. Ya pokoknya sih intinya pesan-pesan dari gue intinya wait and see aja sih sepertinya. Oke. Jangan buru-buru guys. Dan jangan cepet-cepet, kalau misalnya cepet-cepet kasihan cuy, bini lu cuy, kalau terlalu cepet gitu sih. Ya ampun. Oke deh. Thank you banget ya Papi Egy dengan bercandaan tahun 80-an-nya dia. Nah, as always, Papi Joni, thank you, insight menariknya gitu kan, as always ya. Makasih banget Papi di rumah udah nontonin kita lagi episode. Thank you banget waktunya buat nontonin kita yang garing-garing ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya di episode selanjutnya. Salam Panah Ijo. Salam Hijau. PPKM FPL. Bye-bye. Bye.